Dan kali ini gue akan merekap alur cerita film berjudul The Outsider 2018 yang menceritakan tentang seorang tentara Amerika yang sedang dipenjara di Jepang. Ketika ia keluar dari sana, ia bergabung dengan gangster Yakuza. Oke, jangan lupa sebat kopainya cuy. Sambil nonton kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Nick. Ia adalah mantan tentara Amerika yang kini harus mendekam dalam penjara Jepang. Di sana Nick sedang melakukan tugasnya bebersih. Tidak lama kemudian keluarlah 5 anggota napi dari ras Yakuza dari kamar mandi. Dan salah satu darinya melototi Nick. Lalu ia masuk ke kamar mandi untuk melanjutkan ngepelnya. Dan ternyata di sana ada seorang Yakuza sedang digantung dan hampir saja mati. Ia pun bergegas untuk menolongnya dan berteriak memanggil penjaga untuk meminta bantuan. Namun bukannya memberi bantuan, para sipir itu malah memarahi dan memukul Nick karena ia telah menolong si Yakuza itu. Dengan alasan bahwa sipir menemukan sebuah surat yang akan dikirimkan keluar oleh Yakuza itu. Hingga akhirnya Nick dan si Yakuza itu dikurung di sel isolasi. Di sini pria itu berterima kasih karena ia sudah menolongnya. Ia juga memperkenalkan namanya, yaitu Kiyoshi. Lalu Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick tentang perencanaan kabur dari penjara, yang dimana ia akan melakukan percobaan bunuh diri yang membuat ia akan dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu para saudaranya dari Yakuza akan datang ke sana untuk menjemputnya. Sebagai imbalannya kepada Nick, Kiyoshi akan meminta kepada saudaranya untuk membebaskan Nick juga dari penjara. Lalu scene berganti di mana terlihat semua napi sedang dipekerjakan untuk menambang logam di sana. Dan pada saat mandi bersama terlihat juga beberapa Yakuza lainnya yang tadi ingin mencoba membunuh Kiyoshi. Ketika semua napi kembali ke sel, Kiyoshi mulai menjalankan aksinya dengan sebuah besi mencos yang sudah ia asah untuk membeset perutnya. Lalu Kiyoshi meminta Nick untuk memanggil penjaga dan memastikan ia masih hidup. Setelah beberapa waktu setelah kejadian itu, kini Nick bebas dari penjara dan ia juga dijemput oleh suruhannya Kiyoshi untuk dibawa ke markasnya. Ketika sampai di tujuan, benar saja di sana ada Kiyoshi dan semua keluarga Yakuza yang sudah berkumpul sedang menunggu kedatangannya Nick. Dan organisasi mereka bernama Shiromatsu. Lalu mereka berterima kasih kepada Nick karena sudah menolong Kiyoshi ketika di penjara. Lalu Kiyoshi meminta kepada Orochi untuk memberikan Nick sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis gengnya. Lalu Orochi menawarkan sebuah tugas kepada Nick untuk menagih sebuah pajak yang pemiliknya itu sedarah negara dengannya, yaitu Amerika. Pastinya Nick tidak menolaknya. Lalu Nick dibawa ke klub malam dan perjudian. Lalu ia juga diberi uang simpanan untuk poya-poya dan menginap di hotel. Nick juga bertemu dengan seorang pelayan bir yang bernama Miu. Lalu ia juga memberikan uang tambahan untuknya karena Miu sangat cantik. Di sini Nick belum mengetahui bahwa Miu itu adalah adiknya Kiyoshi. Keesokan harinya Nick ditemani oleh Kiyoshi untuk menjalankan misi pertamanya. Lalu Kiyoshi menyuruh Nick masuk ke dalam sendirian untuk menemui pemiliknya, sedangkan ia akan menunggu di luar. Namun ternyata pemiliknya itu tidak ingin membayar pajak karena ia sudah mempunyai kesepakatan dengan tentara Amerika yang akan melindunginya. Ia juga tidak akan mentaati semua peraturan yang dibuat oleh Yakuza Jepang. Mengetahui hal itu, Nick pun langsung mengambil TV dan menghajarnya hingga tak berdaya. Malam harinya Nick dan Kiyoshi pergi lagi ke klub. Di sana mereka obok-obok dan bercanda tawa. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan anggota gangster Yakuza dari klan Seiju, yang dimana Seiju adalah rivalnya klan Shiromatsu. Di sini mereka memperebutkan kekuasaan pabrik yang tadi Nick temui. Lalu mereka menjelekkan klan Shiromatsu yang kini sudah tidak ditakutkan lagi karena ketua dari Shiromatsu kini sudah uzur dan harusnya segera pensiun. Bahkan mereka juga menghina Nick yang dimana klan Shiromatsu telah memasukkan orang asing ke dalam gengnya. Mengetahui hal itu, Nick pun marah dan langsung menakolnya dengan botol yang hampir saja menyebabkan terjadinya baku hantam di sana. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dari sana.
Setelah itu Nick diberikan rumah fasilitas mewah dan ia juga resmi bergabung dengan Yakuza Shiromatsu. Keesokan harinya Nick diajak Kiyoshi untuk membantai semua tempat perjudian yang tidak patuh pajak kepadanya, yang dimana pemiliknya itu bernama Kimura. Setelah lamanya mengobrol, ternyata si Kimura menghina Nick dengan sebutan anjing putih. Nick pun langsung menghajar elak-elakannya hingga tak berdaya. Lalu disambung lagi dengan Kiyoshi yang ternyata lebih sadis, karena ia langsung menggoroknya hingga mati. Lalu mereka pun mengambil uangnya dan pergi dari sana. Scene kemudian berganti ketika di kafe. Terlihat adiknya Kiyoshi yaitu Mio sedang asik joget di sana dengan keadaan mabuk. Lalu Kiyoshi menyuruhnya untuk segera pulang karena ia merasa khawatir jika Yakuza Seiju yang akan datang ke sana dan takut adiknya terluka. Lalu ia menyuruh Nick untuk mengantarnya pulang. Di mobil mereka terlihat saling memandangi satu sama lain dan membuat Nick kini mulai menyukainya. Setelah sampai di rumahnya, Mio menyuruh Nick untuk masuk ke dalam dulu dan menginap di rumahnya. Mengetahui hal itu, Nick pun langsung masuk dan wik-wik happy di sana. Keesokan harinya Nick menemui Kiyoshi untuk menjalankan misi selanjutnya, yang dimana misinya kali ini ia harus membeli senjata di dermaga. Namun misi ini harus dilakukan oleh Nick sendirian supaya tidak diketahui oleh tentara Amerika bahwa Yakuza Shiromatsu terlibat jual beli senjata ilegal. Dan konsekuensinya Nick sendiri yang harus menanggungnya. Lalu Nick pun pergi ke sana sendirian dan menyembunyikan uangnya di dalam mesin mobil. Setelah sampai di dermaga, ternyata si penjual senjata itu telah mati dan malah keluar anggota klan Seiju. Di sini mereka mengetahui bahwa Nick akan datang sendirian untuk membeli sebuah senjata dan mereka pun memutuskan untuk merampok uangnya Nick. Tapi ternyata mereka tidak menemukan uangnya. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menembak Nick saja. Namun karena Nick mantan seorang tentara, pastinya ia mampu lepas dari todongan mereka dan mengambil pistol itu, sehingga ia membalikkan keadaan dan menembak dua orang dari anggota Seiju. Keesokan harinya ketua Shiromatsu mengadakan pertemuan karena ia telah mengetahui tragedi semalam. Lalu Nick mengatakan bahwa kejadian itu adalah kesalahannya. Namun Kiyoshi membelanya jika Nick mempertahankan diri karena akan dibunuh. Dan karena misi itu telah bocor ke klan Seiju, maka terungkap bahwa di klan Shiromatsu ada seorang pengkhianat yang membocorkan pembelian senjata kemarin. Dan orang itu masih belum ditemukan. Tapi karena misinya yang gagal, Nick memotong satu jarinya sebagai harga diri seorang Yakuza yang telah melakukan kesalahan. Termasuk Kiyoshi yang juga memotong jarinya atas misinya yang gagal. Dan hanya Orochi saja yang tidak melakukan hal itu. Lalu scene kembali ke Nick yang dimana ia sedang mengobrol dengan ketua Shiromatsu di mobil. Dan di sini juga Shiromatsu jadi mengetahui bahwa ada klan Seiju yang bersembunyi di klan Shiromatsu sebagai mata-mata. Lalu ia meminta Nick untuk memberitahunya jika pengkhianat itu sudah ditemukan. Karena Nick yang tidak mempunyai sebuah keluarga dan disebut anjing putih, ketua Shiromatsu pun mengadakan sebuah upacara untuk menjadikan Nick sebagai anaknya dan bergabung secara resmi menjadi petinggi di klan Shiromatsu. Pada malam harinya mereka pun merayakannya dengan berpoya-poya lagi di klub. Lalu Nick pergi keluar dan berbincang dengan Kiyoshi tentang hubungannya dengan adiknya Kiyoshi yaitu Mio. Di sini Kiyoshi menyuruh Nick untuk tidak lagi berhubungan dengannya karena ia tidak ingin adiknya menikah dengan seorang Yakuza yang bisa mati kapan saja. Dan ia tidak ingin adiknya mengalami hal itu, apalagi Mio yang masih gadis. Namun Nick mengatakan bahwa ia pernah wik-wik dengan Mio dan Nick juga meyakinkan bahwa ia akan selalu melindungi adiknya itu. Mengetahui hal itu, Kiyoshi pun tidak bisa berkata apa-apa dan mengatakan selamat kepada Nick bahwa mereka kini menjadi brother yang sebenarnya. Keesokan harinya Nick ditemani Mio pergi ke Kang Tato untuk mentato tubuhnya. Setelah tubuhnya yang digambar, kini Nick mulai menjalankan hari-harinya menjadi seorang Yakuza. Pada malam harinya di sebuah kereta ia bertemu dengan salah satu anggota Seiju yang di dermaga yang hampir membunuhnya itu. Lalu klan Seiju mengutus anak buahnya untuk menawarkan investasi saham yang sangat menguntungkan.
Mengetahui hal itu, Orochi malah tertarik dengan penawaran yang Seiju berikan dan menyuruh ayahnya sekaligus ketua untuk menerimanya. Namun di sini ketua Yakuza Shiromatsu merasa tidak dihormati oleh ketua Seiju yang hanya mengutus anak buah dan tidak ia sendiri yang datang ke sana. Lalu ia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Di sisi lain, Orochi tidak menyukai dengan keputusan ayahnya yang menolak saran darinya. Karena ia yang mabuk tarik, ia juga mengatakan bahwa ketua Shiromatsu tidak mau melakukan perang dengan Seiju. Dan ia juga terjebak dengan cara yang lama. Kiyoshi pun mengabaikannya karena ia dalam keadaan mabuk dan meninggalkannya. Lalu ia juga mengajak ngobrol Nick. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa dulu sebelum jadi Yakuza ia pernah dipalak oleh seorang gangster. Lalu ia melaporkan kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya sedang dalam keadaan mabuk, malah membuat ia harus ditakol dengan gelas. Setelah itu pun Orochi menangis dan berlari ke sungai, hingga akhirnya ia bertemu dengan Kiyoshi. Lalu Kiyoshi membawa sebuah logam dan menghancurkan kepala ayahnya. Dan dari sinilah Kiyoshi dan Orochi menjadi saudara di klan Shiromatsu. Bahkan dalam percakapan itu Orochi sampai membentak Nick. Lalu Kiyoshi memperingatinya dan menyuruh ia segera pulang. Pada saat mau menemui ketua, Orochi pun diabaikannya, hingga akhirnya ia pun merasa diasingkan. Lalu Orochi yang marah menemui Miu dan hampir saja memperkaosnya, karena ia ingat bahwa Miu adalah adiknya Kiyoshi. Keesokan harinya di pertandingan gulat, ketua Shiromatsu mengadakan pertemuan dengan ketua Seiju, yang dimana Shiromatsu mengatakan bahwa ia merasa tidak dihormati olehnya yang hanya mengutus wakilnya saja. Lalu ketua Seiju menawarkan akan melindungi klan Shiromatsu dan diberi sebuah rumah untuk masa pensiunnya dengan anggotanya karena ia sudah terlalu tua. Tentu saja ketua Shiromatsu pun menolaknya karena baginya dari generasi terdahulu klan Shiromatsu adalah serigala, bukannya seekor anjing yang bisa dijaga di dalam rumah. Shiromatsu pun pergi dan memperingati Seiju untuk tidak macam-macam. Lalu kembali lagi ke Nick yang dimana pada saat ia mau kembali ke markasnya, ia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya waktu di masa tentara Amerika dulu. Ia bernama Paul, yang ternyata Paul sudah naik jabatannya di tentara dan ia juga ingin merayakannya di rumah Nick. Mengetahui hal itu, Nick pun menolaknya. Mendengar hal itu, Paul mengancam bahwa ia akan melaporkan ke tentara Amerika tentang Nick yang menjadi seorang Yakuza. Hingga akhirnya Nick pun mengajaknya ke rumah untuk sebat kopai. Ketika akan mengambil minum, ia langsung mengambil sebuah pisau dan menggorok Paul hingga mokad. Keesokan harinya Nick pergi ke rumah Miu yang ternyata ia dalam keadaan bonyok karena ditampar oleh si Orochi. Ketika Nick menanyakan siapa pelakunya, Miu tidak memberitahukannya, tapi hanya mengatakan bahwa ia sedang hamil dan mengandung anaknya. Lalu ia menyuruh Nick untuk pergi dan meninggalkannya karena takut terjadi sesuatu dengan Nick jika masih berhubungan dengannya. Mengetahui hal itu, Nick pun pergi untuk menemui Kiyoshi. Lalu ia meminta maaf karena ia telah mengkhianatinya dan membuat adiknya hamil. Lalu Kiyoshi mengambil dua samurai Daiso peninggalan ayahnya, yang dimana satunya untuk membunuh dan satunya lagi untuk bunuh diri. Karena selama ini ia telah berjanji kepada ayahnya untuk melindungi Miu, dan karena ia sudah hamil, Kiyoshi pun menyerahkan pedang peninggalan ayahnya itu kepada Nick, karena sekarang ialah yang harus melindunginya. Di sisi lain ternyata Orochi menemui ketua Seiju dan mereka juga membuat kesepakatan untuk membunuh ketua Shiromatsu. Dan terungkap fakta bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Orochi. Keesokan harinya Kiyoshi dan Nick mengantar ketua Shiromatsu ke toko jas. Lalu Nick curiga dengan ketuanya yang masih belum keluar dan benar saja ternyata ia hampir saja dibunuh oleh anggota Seiju. Lalu ia pun bergegas untuk menolongnya dan Kiyoshi langsung menembaknya. Ketika akan pergi, tiba-tiba anggota Seiju murudul dan menembak mobil itu secara random yang membuat Kiyoshi harus tewas, sedangkan Nick dan ketua untungnya bisa selamat. Lalu Pak Ketua mengumpulkan bawahannya untuk diinterogasi, yang ternyata ada 5 anggota yang telah mengkhianatinya, termasuk salah satunya adalah Orochi. Mengetahui tentang kakaknya yang sudah mati, Miu pun menangis histeris dan ditenangkan oleh Nick. Setelah pengkhianatan dan kematian Kiyoshi, klan Shiromatsu mulai melakukan aksi pembalasan.
Mereka mulai membantai satu persatu petinggi dari klan Seiju. Hingga akhirnya ketua Seiju mengirim bocil kepada Shiromatsu yang membawakan sebuah pesan tentang deklarasi untuk berperang secara netral tanpa menggunakan senjata di dermaga. Dan ketika sampai di tempat peperangan, lalu Shiromatsu menyuruh Seiju untuk menunjukkan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dan keluarlah para pengkhianat termasuk Orochi. Shiromatsu yang masih menganggap Orochi sebagai anaknya, ia pun menyuruh Orochi untuk kembali dan memeluknya. Namun tiba-tiba Orochi menusuknya dengan pisau. Anggota Shiromatsu yang melihat hal itu bergegas untuk menolongnya, tetapi mereka langsung dihadang oleh pasukannya Seiju yang membawa senjata. Lalu Orochi dengan sombongnya mendeklarasikan bahwa keluarga Shiromatsu telah tamat. Dan ia juga mengancam Nick untuk segera meninggalkan kota Jepang, termasuk ia juga harus meninggalkan Miu jika ia ingin selamat. Nick mencoba untuk mengajar Orochi, tetapi ia disniper kakinya dari atas. Karena hal itu pun, polisi menghancurkan markasnya Shiromatsu. Keesokan harinya, Nick dengan diam-diam menemui Miu yang sedang diawasi oleh anggota Seiju. Lalu ia menjelaskan tentang kematian ketua Shiromatsu dan membawa Miu untuk kabur dari sana. Lalu Nick menelpon si botak bahwa ia akan menemui Yakuza Seiju sendirian. Lalu ia pun pergi ke markasnya Seiju dengan membawa sebuah samurai pemberian dari Kiyoshi. Dan kedatangannya nih ke sana ia hanya ingin duel dengan Orochi, namun Orochi malah menolaknya dengan alasan bahwa Nick adalah orang asing dan bukan asli dari Yakuza. Lalu Orochi mengembalikan samurainya itu, dan tanpa banyak bacot Nick pun menebas lehernya hingga mokad. Ketika akan dikeroyok, Seiju meminta untuk menghentikan tembakan dari anggota dan mengizinkan Nick untuk keluar dengan selamat. Di akhir film, di sebuah tempat, sebagian anggota Shiromatsu terlihat sedang melindungi Miu. Dan Nick yang berhasil membunuh Orochi, ia pun kini dihormati dan ia diangkat menjadi ketua baru klan Shiromatsu. Dan film pun tamat, ending yang sangat mantap cuy.